Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zurqoni MAG, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Bunyamin LC MAG, para pimpinan yang hadir, ada Kepala SPI, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan Panitia Berkah Ramadan, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini di puasa ke-6 ada yang ke-7, kita masih diberi kesehatan, diberi iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini ada kajian zuhur setelah sholat zuhur, yang mana setiap harinya selalu disediakan atau difasilitasi oleh panitia Berkah Ramadan untuk setelah zuhur, untuk sama-sama kita mendengarkan kajian zuhur setiap tahunnya. Kita ucapkan dan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita semua umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang dimuliakan Allah, Ramadan hadir kembali, dan kita alhamdulillah di UINSI Samarinda sekali lagi senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan, mulai dari kajian zuhur sampai nanti berbuka puasa, ada takjil, ada talkshow, dan juga ada sahur bersama mungkin Pak Agus ya. Itu rutin kita laksanakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ramadan kali ini barangkali Pak Rektor juga sudah menyampaikan, kemudian Wakil Rektor 1, giliran saya menyampaikan tema yang sudah disampaikan Pak Agus tadi terkait dengan etos kerja dan produktivitas kerja di bulan Ramadan. Ketika kita mau mengkaji bagaimana etos kerja ataupun ajaran-ajaran lainnya, tentu kita akan mengikuti ulama-ulama terdahulu, kajian-kajian terdahulu. Tidak mungkin kita sendiri melaksanakan dengan pemikiran kita sendiri. Sebagaimana Allah sudah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi bukan jalan yang Tuhan berikan, tapi sebagaimana orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita memang selalu dituntut untuk meniru atau mencontoh ulama-ulama terdahulu. Makanya kemudian pentingnya sanad keilmuan, kemudian pentingnya ajaran-ajaran Islam itu dari mana sumbernya, ini pentingnya. Untuk itu terkait dengan tema yang sudah disodorkan ke saya, yaitu tentang etos kerja. Bagaimana seorang muslim yang berpuasa kemudian bekerja. Kalau kita di UINSI Samarinda
tentu tidak terlalu bermasalah terkait dengan pekerjaan kita, karena kerja kita di ruangan, pekerjaan kita di AC, di dalam AC yang bukan di dalam AC, di AC yang mendinginkan. Di Ramadan ini kita sangat diajarkan untuk bersyukur, untuk menghargai. Yang pertama, hal-hal yang kecil aja. Ulama-ulama terdahulu mengajarkan bagaimana menghargai makanan. Ketika kita tidak Ramadan atau bukan bulan Ramadan, itu hal biasa, namanya rawon, nasi campur, nasi pecel, minuman-minuman es dawet, es campur, itu sangat biasa dan tidak tergoda kita. Tapi ketika Ramadan, apalagi jam-jam segini, apalagi ditambah lagi postingan teman-teman itu yang selalu memposting es-es yang kalau hari ini redup lah, kalau hari ini tidak terlalu panas, tapi hari-hari kemarin itu panas sekali, dan postingan teman-teman itu kan es campur, es janggilan, es dawet, dan es-es yang menggiurkan. Itu luar biasa nikmatnya. Ternyata ketika kita bayangkan di Ramadan, itu kita disuruh menghargai betul bahwa makanan itu sangat berharga. Bahkan kalau orang yang puasa, air putih itu pun luar biasa nikmatnya ketika kita nanti di buka puasa meminumnya. Itu artinya apa? Kita disuruh untuk menghargai makanan. Kita sangat menghargai makanan. Kemudian kita juga terkait dengan haus dan lapar yang kita jalankan ini, kita juga dituntut untuk peka, kepekaan sosial. Bagaimana merasakan laparnya orang-orang yang tidak makan dan tidak minum. Kalau kita dibatasi jam, kalau mereka belum tentu dibatasi jam, bisa sehari 2 hari tidak makan. Kita dituntut untuk peka terhadap itu. Akhirnya muncullah kepekaan sosial. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana lemahnya manusia. Sehebat apapun manusia, sebesar apapun dia, sesakti apapun, sekaya raya apapun, sepintar apapun, tapi ketika tidak makan itu ternyata lemes sekali dan tidak berdaya. Walaupun mobilnya itu mewah, walaupun hartanya itu banyak, emasnya banyak sekali seumpama, tapi ketika tidak makan sehari dalam berpuasa ternyata lemes sekali. Dan itu yang diajaran puasa. Ternyata manusia itu tidak punya daya apapun, dan kekuatannya sehebat apapun hanya makan dan minum, itu saja, tidak lebih dari itu. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur, kemudian menghargai makanan, dan juga menyadari kelemahan kita, bahwa kita itu kuatnya karena makan dan minum. Wong tidak makan dan minum berapa jam ini? 14 ya. Selama berpuasa itu ternyata lemes. Ternyata kita lemes. Dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah dan diminta oleh Allah untuk kita merasakan itu semua. Kemudian terkait bagaimana etos kerja kita, produktivitas kita kerja selama bulan suci Ramadan, kita juga harus melihat ulama-ulama terdahulu, bagaimana ketika mereka berpuasa, ketika beliau berpuasa, ada hal-hal yang luar biasa terjadi di bulan Ramadan ini. Bisa kita lihat ketika kita baca di literatur atau di kitab-kitab klasik, bagaimana perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Kemudian Fathul Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Ada lagi ketika Andalusia, Spanyol ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, itu juga
saat bulan Ramadan. Ada lagi yang paling kita kenal, yaitu 17 Ramadan, 17 Agustus maksud saya. Itu kemerdekaan RI Republik Indonesia di 17 Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Bagaimana orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu, saat bulan Ramadan itu mereka berjihad, beliau-beliau berjuang, tidak bermalas-malasan. Bagaimana orang-orang terdahulu ketika di bulan Ramadan itu. Artinya apa? Etos kerja, semangat jihadnya luar biasa. Itu di bulan Ramadan. Kita diajarkan di bulan Ramadan semakin produktif, semakin maksimal pekerjaan kita, karena peningkatan ibadah itu kan harus dilakukan di bulan Ramadan, lebih meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pekerjaan itu juga ibadah. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi ibadah-ibadah lain, bekerja, mencari nafkah, itu juga mesti kita maksimal di bulan Ramadan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa di bulan-bulan Ramadan itu terjadi ulama-ulama terdahulu, orang salafus soleh terdahulu itu luar biasa berjihad, berjuang untuk kemenangan. Begitu juga kita di bulan Ramadan ini luar biasa. Selama 11 bulan itu kan banyak sekali lah dosa-dosa, kekhilafan kita, kesalahan kita. Memang manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Akan tetapi kita diberi anugerah, diberi keistimewaan satu bulan penuh, yaitu Ramadan, yang ketika kita benar-benar melaksanakan puasa, ibadah, kegiatan positif di bulan Ramadan, sekali lagi tidak yang hanya berhubungan dengan vertikal tapi horizontal juga, kesolehan individual sekaligus kesolehan sosial kita bangun. Tentu kita ketika memiliki kesalahan, dosa dan kekhilafan akan diampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa terdahulu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita, kalau ulama-ulama terdahulu dan di zaman-zaman dulu ketika datang bulan Ramadan itu luar biasa kegembiraannya dan menyampaikan pembakaran dosa, karena memang dosa-dosa kita itu dibakar oleh Allah ketika kita mau meminta ampun dan bertaubatan nasuha di bulan Ramadan, akan diampuni bahkan dosa-dosa yang telah lalu. Untuk itu akan merugi kita jika kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan positif bisa kita lakukan, baik itu profesinya apapun, mahasiswa maupun dosen ataupun tenaga kependidikan, semakin bersemangat dalam berjihad, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Untuk itu saya mengajak diri saya pribadi, karena luasnya ampunan Allah yang kita memang para pendosa, khususnya saya, di bulan-bulan 11 bulan kemarin itu luar biasa, dan ada Ramadan yang mulia ini akan dihapus dosa-dosa kita ketika kita mau melaksanakan atau mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan sendiri itu kan asalnya dari Romado yang artinya panas yang menyengat, terik yang menyengat. Ini ada hubungannya, ada relevansinya dengan memang diturunkannya Ramadan
diturunkannya puasa di bulan Ramadan ini ketika musim panas pada waktu itu. Kemudian ada relevansinya juga dengan kondisi psikis dan psikologis kita, karena lapar, haus, jam-jam segini itu mudah tersulut emosi. Biasanya itu panasan, kita panas secara emosi, kita disuruh mengendalikan. Juga ada terkait dengan panasnya itu, haus dan lapar sudah pasti. Kemudian kita juga diampuni, dibakar, makanya disebut pembakaran dosa itu karena relevansinya dengan nama bulan, kemudian relevansinya dengan keadaan kita yang memang mudah tersulut emosi tapi disuruh mengendalikan, kemudian juga haus dan lapar itu. Tapi sekali lagi bahwa semua itu karena cintanya Allah, rahman rahimnya Allah kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Makanya adanya puasa di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan, kita lakukan hal-hal apapun yang positif. Sekali lagi tidak hanya ibadah mahdoh, tapi ghairu mahdoh. Jangan salah, ketika orang-orang bekerja kuli bangunan atau kerja-kerja tukang atau kerja-kerja yang keras, itu tidak ibadah, hanya duniawi. Ketika diniati ibadah, tentu itu akan bernilai ibadah. Begitu juga kita yang bekerja di Winsi Samarinda, niatnya harus benar, dan kemudian juga harus dibarengi dengan pekerjaan yang diajarkan oleh Ramadan itu, jujur, ikhlas, sabar, dan jargon-jargon Islam atau nilai-nilai Islam yang sudah lazim kita lihat, sudah lazim kita pertontonkan, baik itu di simbol-simbol keagamaan, tapi mohon maaf terkadang kering diimplementasi. Malah kita jumpai kedisiplinan, kejujuran itu ada di luar sana, malah yang bukan lembaga-lembaga pendidikan Islam terkadang. Makanya kita, padahal nilai-nilai Islam semua itu ada di kita, nilai disiplin, nilai kebersihan, nilai keindahan, semua ada di kita. Untuk itu di bulan Ramadan yang mulia ini, sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada hadirin wal hadirah untuk tidak menyia-nyiakan adanya bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan pekerjaan kita, karena sekali lagi pekerjaan itu juga ibadah. Kemudian kita maksimalkan dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dan dalam berkegiatan, dengan meningkatkan kesolehan individual sekaligus kesolehan sosial. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan ini sudah jelas-jelas berimbas pada kesolehan sosial. Kita enggan, biasanya kita kalau di kantin atau di warung kopi itu kan banyak sekali yang kita bicarakan, kita terkadang tidak terasa kita ghibah, kita ngomongin orang, kita nyakitin orang. Kita juga tidak terasa, barangkali tidak hanya lisan yang kita omongkan menyakitkan, tapi terkadang jari-jari kita, tangan kita yang tidak ngomong tapi bisa menyakiti melalui WhatsApp, melalui media-media sosial. Itu juga perlu kita redam, perlu kita minimkan di bulan Ramadan ini. Kita latihan untuk tidak itu. Mungkin bisa saja ada yang menyusun baterainya habis, berarti mau habis juga ini. Kita manage, kita kelola. Barangkali saya mulai sahur, selesai sahur sampai maghrib nanti tidak akan memposting apapun tentang duniawi seumpama, pokoknya tentang akhirat saja. Tapi setelah itu loss lagi, itu juga nggak boleh. Makanya
tidak hanya man soma Ramadhana imanan wahtisaban dan seterusnya, ada juga hadis man qoma Ramadhana dan seterusnya itu. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan setelah kita berpuasa, kegiatan-kegiatan keagamaan kita, baik itu sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Dan sekali lagi hal yang terpenting tadi, bahwa omongan maupun gerakan tangan kita itu bisa menyakiti orang, itu kita minimalisir sedemikian rupa di bulan Ramadan, karena ini bulan riyadhah juga ya, bulan kepatuhan, kemudian bulan latihan, bulan yang riyadhah lah, sampai tazkiyatun nafs, pembersihan diri, kemudian juga jihad, kemudian bulan perjuangan, dan bulan penuh hikmah. Itu yang harus kita sadari, kemudian kita juga laksanakan, kita lakukan semaksimal mungkin, karena belum tentu kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Anggap saja Ramadan ini terakhir, biar kita semakin maksimal dalam beribadah, maksimal dalam berkegiatan positif di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal, kita diampuni dosa-dosa kita, dan diterima semua amal ibadah kita. Dan tentu yang terpenting lagi, setelah Ramadan nanti kita akan bekas Ramadan. Ramadan itu akan membekas, jadi akan tetap baik, tidak ghibah, tidak ngomongin orang, tidak menyakiti orang. Makanya disebut fitri nanti, suci, kembali ke fitrah, menjadi orang yang baik, orang yang suci. Nanti ada Ramadan lagi, kemudian kita berkegiatan kembali, tapi jangan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi kita coba hayati, kita fahami, kita maksimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.